badminton dan juga UKM meninggal. Halo Teh, perkenalkan nama aku Kira dari kelompok 10 di hari itu. Saya di Oktaviani dari Tingkat 2D. Kalau boleh tahu Teteh ikut UKM apa ya? Saya ikut UKM Komunitas Guru Kesehatan. Kalau misalkan kita wawancara tentang KPK atau boleh? Pertanyaan yang pertama ya Teh, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif di masyarakat? Menurut saya organisasi bakal jadi solid kalau orang-orang di dalamnya saling percaya dan terbuka dan punya tujuan yang sama. Kalau mau adaptif harus mau menerima perubahan dan mau dengerin pendapat orang lain. Pertanyaan kedua ya Teh, bagaimana membangun budaya yang autentik dan berdamping? Bangun relasi yang tulus aja, mungkin cuma karena butuh jadi kita saling support, saling menghargai dan saling belajar, dan hubungan itu tetap baik walaupun lagi gak ada kepentingan apa-apa. Jadi bukan cuma kenal banyak orang juga, tapi hubungan yang terjaga dan bisa saling bantu juga ke arah yang positif. Pertanyaan ketiga ya Teh, bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM KPK? Kalau misalkan ada problem, diusahain lebih milih buat ngobrol baik-baik, dengerin dulu dari dua sisi, denger pendapat dari semua pihak, terus cari jalan keluarnya biar semua tetap nyaman. Pertanyaan keempat, bagaimana cara Teteh manajemen waktu dan cara menjaga kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Kalau misalkan bikin prioritas mana yang harus dikerjain terlebih dahulu, terus bikin catatan atau list note, dan buat ngejalin kepercayaan dan kekeluargaan, menurut saya sih kuncinya itu jujur, terbuka, dan saling bantu kalau ada yang kesulitan. Kalau untuk kekurangan sendiri di UKM KPK itu kira-kira apa ya? Kekurangan di UKM KPK tuh kira-kira kalau misalkan ada kumpulan ya, itu jarang banget. Mungkin kita bisa ngasih inovasi sedikit. Mungkin kalau misalkan kegiatannya lebih seru lagi supaya bisa mengajak orang-orang yang lain, dan inovatif juga, yaitu di kantor itu membuat podcast atau konten tentang edukasi kesehatan pada remaja. Itu mungkin Teh. Makasih ya Teh udah wawancara. Sama. Halo Teh, perkenalkan nama aku Kira Ajeng Pramudita dari kelompok 10 Ora Paregel, dan Teteh. Perkenalkan, nama aku Neng Lestari dari tingkat 2C. Oke, di sini aku bakal nanya Teteh itu ikut UKM apa ya? Aku ikut UKM badminton. Oke, apakah aku boleh nanya-nanya tentang UKM badminton? Pertanyaan pertama ya Teh, bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif? Yang pertama, memiliki visi dan misi dan nilai bersama. Terus yang kedua, membangun komunikasi terbuka dan saling percaya satu sama lain. Terus yang ketiga, bagi tugas secara jelas. Yang keempat, lakukan evaluasi rutin dan terbuka terhadap perubahan. Oke, pertanyaan yang kedua, itu bagaimana membangun jejaring yang autentik dan berdampak? Yang pertama, bangun relasi dengan niat kolaboratif, bukan transaksional, seperti saat menjalin hubungan dengan organisasi lain. Terus yang kedua, jaga komunikasi berkelanjutan. Kita jangan hanya menghubungi saat butuhnya saja, tetapi harus tunjukin kepedulian dengan memberi kabar. Oke, pertanyaan yang ketiga, bagaimana sikap Teteh dalam menghadapi konflik yang ada di UKM? Yang pertama, dengarkan kedua pihak dengan adil. Terus yang kedua, gunakan komunikasi yang tenang dan asertif. Terus yang ketiga, cari solusi bersama dan jadikan konflik tersebut sebagai pembelajaran. Yang keempat, bagaimana cara manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM? Kalau dari manajemen waktu, yang pertama, tetapkan jadwal kegiatan yang realistis. Kita jangan terlalu padat agar kita nggak cepat lelah. Terus yang kedua, disiplin dan konsisten, seperti tepati waktu. Terus yang ketiga, tentukan mana prioritas dan jadwal yang jelas. Terus dari membangun kepercayaan atau kekeluargaan itu, yang pertama membangun budaya saling menghargai. Terus yang kedua, membantu jika ada anggota yang sedang kesulitan. Terus yang ketiga, rayakan keberhasilan bersama, mau sekecil apapun pencapaian, kita harus apresiasi seluruh tim. Pertanyaan terakhir, kekurangan apa sih yang ada di UKM badminton ini? Kalau kekurangan dari UKM badminton itu mungkin dari segi lapangan badmintonnya sih kurang mendukung. Terus lampunya juga agak redup. Terus waktu jam mainnya pun agak sebentar.
Mungkin aku bakal ngasih inovasi ya Teh untuk UKM Teteh. Mungkin itu bisa dengan cara membangun lapangan dengan lampu yang lebih terang dan menambahkan waktu bermainnya. Mungkin sekian ya Teh, makasih udah mau diwawancara. Halo Teh. Hai. Perkenalkan, aku Najam Pramudita dari kelompok 10 Rekanjal sama Teteh. Hai, nama aku Lilis. Nah, Teteh kalau boleh tahu Teteh ikut UKM apa ya? Aku ikut UKM meninggali. Kalau sekiranya aku wawancara apa boleh? Oh, boleh dengan senang hati. Pertanyaan yang pertama itu bagaimana cara membangun organisasi yang solid dan adaptif? Oke, untuk membangun organisasi yang solid dan adaptif mungkin kayak kita definisikan dulu visi misi yang jelas, kemudian ketika kita membagikan sebuah kayak bikin organisasi itu kayak orang-orangnya kayak kita lihat dulu nih minat dan bakatnya dia lebih kemana seperti itu. Kemudian untuk yang solidaritasnya kayak kita saling merangkul seperti itu. Kemudian untuk yang adaptif seperti kayak kita memberikan sebuah inovasi kayak ide-ide sesuai perkembangan zaman sih. Untuk pertanyaan yang kedua itu bagaimana membangun jejaring autentik dan berdampak. Oke, untuk yang autentik dan berdampak mungkin kayak kita lihat dulu nih kejelasannya, kita lihat autentik jejaringnya seperti apa yang jelas dan bermanfaat. Kemudian untuk yang selanjutnya untuk yang berdampak kayak kita memberikan sebuah kayak contoh yang baik agar kayak organisasinya juga berdampak positif. Kemudian untuk kasih semangat juga kayak dari diri kitanya juga. Kemudian untuk yang selanjutnya itu bagaimana sikap dalam menghadapi konflik yang ada di UKM Teteh. Oke, untuk menghadapi konflik mungkin kayak kita jangan lari dari konflik ya. Kita harus kayak lihat dulu nih bagaimana sih apa sih konflik dan masalah yang ada di UKM tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya kayak kita musyawarahkan untuk mencari solusinya, bagaimana solusi apa sih yang kayak bisa memecahkan sebuah masalah di dalam UKM tersebut. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir itu tuh bagaimana cara Teteh manajemen waktu dan cara menjalin kepercayaan dan kekeluargaan dalam UKM. Oke, untuk manajemen waktu mungkin yang akademik dan non-akademik ya, kayak kita lebih utamain yang penting. Emang dua-duanya penting, tapi pasti ada yang salah satu yang lebih penting buat kita. Misalnya kayak akademik dan non-akademik, misalnya ada rapat nih, terus ada rapat UKM dan juga ada kerja kelompok mata kuliah. Nah, kayak kita luangin waktu dulu buat yang benar-benar penting. Misalnya kita kerja kelompok dulu, kemudian ketika ada waktu, sisa waktu kita ikut rapat nih biar kayak balance gitu. Kemudian untuk kekeluargaan mungkin kayak kita tuh saling merangkul ya, tidak membeda-bedakan yang tua dan yang tinggi, kayak saling menghormati, menyayangi sih seperti itu. Untuk ini kekurangan di UKM itu kira-kira apa ya? Apa ya? Mungkin kayak kadang males juga sih kayak buat kumpulan gitu. Udah sih itu aja. Mungkin Kinar bisa ngasih inovasi buat UKM Teteh. Mungkin kayak mengajak pelajar anggotanya untuk kumpulan dengan mungkin kegiatan yang lebih seru, dan mungkin kita bakal ngasih inovasi kolaborasi genre tari tradisional dengan tari modern. Mungkin sekian dari kita ya. Terima kasih udah diwawancara. Oke, terima kasih kembali. Dadah.